Salam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita selalu. Mari kita memulai katekese, penyuluhan, dan pendalaman kitab suci kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipertemukan di jalur online ini dan bersama-sama di gereja Okumene ini. Semoga rahmat kasih karuniamu selalu menyertai kami, membimbing kami menjadi putra-putramu yang terkasih, yang selalu mewartakan ajaran Yesus Kristus, dan selalu menjadi terang dan garam, dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat mewartakan firman dan sabdamu dimanapun kami berada dalam kondisi apapun. Berkatilah kegiatan kami ini agar kami terus selalu mencintai firman dan sabdamu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan merasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita dalami dua perikop kitab suci pada hari ini, bacaan hari ini. Bacaan yang pertama yang kita akan baca adalah dari kitab Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Pembacaan dari nubuat Daniel. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan membaca Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tak kala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita akan dalami dua bacaan pada hari ini dari kitab Daniel dan dari Injil Yohanes. Bapak-bapak yang terkasih, hari ini juga kita merayakan sesuai dengan kalender gereja Katolik, merayakan pesta 3 malaikat agung, yaitu malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Sebelum kita mendalami firman dan sabda dari kitab Daniel atau nubuat Daniel dan juga dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, mari kita dalami ya apa yang diinginkan Daniel dari hal-hal yang sudah diungkapkannya. Jadi kita bisa dalami kitab Daniel adalah salah satu kitab dari Alkitab ya, di mana merupakan suatu laporan aktivitas dan penglihatan Daniel, seorang Yahudi terhormat dalam pembuangan di Babel. Jadi penglihatan atau visiannya Daniel ini dituliskan dalam laporan-laporan aktivitas. Nah, dalam Alkitab Ibrani, kitab ini terdapat dalam ketuvim, tulisan-tulisan. Sedangkan dalam Alkitab Kristen dikelompokkan dalam nabi-nabi besar. Jadi kitab Daniel itu dimasukkan dalam kitab nabi-nabi besar. Dengan demikian, kitab Daniel dipandang sebagai teks kanonik baik dalam keyakinan Yahudi maupun Kristen. Jadi dianggap sebagai kitab kanonik atau kitab suci. Kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Serangkaian kisah istana dalam bab 1 sampai 6. Nanti kalau dibaca benar-benar kitab Daniel ini dalam bab 1 sampai 6 adalah kisah di istana. Yang dilanjutkan dengan 4 penglihatan apokaliptik dalam bab 7 sampai 12. Jadi penglihatan apokaliptik ya. Nah, apokripa atau bagian Deuterokanon mengandung 3 cerita tambahan. Lagu pujian ketiga pemuda, kemudian Susana, serta Dewa Bel dan Naga Babel. Nah, jadi seakan-akan kisah ini mengingatkan kita akan suatu dongeng. Tetapi bukan dongeng, tetapi lebih disebut dengan apokripa atau bagian Deuterokanon mengandung 3 cerita tambahan tadi. Lagu pujian ketiga pemuda, Susana, serta Dewa Bel dan Naga Babel. Karena di sini kita akan mendengarkan suatu kisah yang luar biasa ya. Kitab ini menurut tradisi dianggap berasal dari Daniel sendiri. Jadi jelaslah Daniel yang menulis kitab ini, yang merupakan laporan-laporan dan penglihatan-penglihatannya. Sementara konsensus keilmuan modern menganggap kitab ini pseudonim. Kisah-kisah di bagian pertama legendaris asalnya, dan penglihatan-penglihatan di bagian kedua dihasilkan oleh para penulis anonim pada zaman kaum Makabe, abad kedua sebelum Masehi. Jadi ada 2 pendapat. Namun berdasarkan penggalan fragmen-fragmen paling awal kitab Daniel di antara naskah Laut Mati, para akademisi modern lainnya menyimpulkan bahwa kitab Daniel dianggap sebagai suatu teks Ibrani kanonik sebelum zaman kaum Makabe. Jadi kitab Daniel itu sudah ditemukan teks-teks di Laut Mati bahwa merupakan teks Ibrani kanonik sebelum zaman kaum Makabe. Pesan yang terkandung adalah bahwa sama seperti Allah, Israel menyelamatkan Daniel dan teman-temannya dari para musuh mereka. Kita tahu kisah Daniel ini sangat spektakuler di mana Daniel berada di dalam kandang singa Kemudian demikian pula ia akan menyelamatkan seluruh Israel dari penindasan yang mereka alami saat ini. Jadi akibat iman Daniel ini bangsa Israel tahu dan nyatalah bahwa penganiayaan yang dialami mereka itu tidak berarti di hadapan Allah. Pengaruh kitab ini berguna atau bergema melewati masa-masa setelahnya dari komunitas naskah Laut Mati serta para penulis Injil dan Wahyu, sampai berbagai gerakan dari abad kedua hingga kita tahu ada reformasi Protestan dan gerakan-gerakan milenialis modern yang mendapat pengaruh besar darinya.
Jadi kitab Daniel ini ya memang memiliki pengaruh besar ya bagi perkembangan kekristenan di dunia. Nah, kita tahu ya sumber naskahnya ya. Jadi jelas bahasanya adalah bahasa Ibrani atau Aram ya, bahasa asli penulisan. Kemudian ada teks Masoret abad ke-10 Masehi, lalu ada naskah Laut Mati abad kedua sebelum Masehi ya. Jadi diperkuat dengan naskah Laut Mati ya, terutama di 1 Ki 71 Daniel ya. Kemudian 1 Ki 72 Daniel ya, 4 Ki 112 Daniel, kemudian 4 Ki 113 Daniel ya, 4 Ki 114 Daniel. Kemudian ada 4 Ki 115 Daniel dan 4 Ki 116 Daniel. Bahkan ada 6 Ki 1 Pap Daniel ya. Kemudian kalau terjemahan bahasa Yunani atau Septuagintanya pada abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian ada juga dengan versi Theodosian ya. Kurang lebih 180 Masehi. Nah, kita lihat kapan kitab Daniel ini ditulis. Menurut tradisi, kitab Daniel diyakini ditulis oleh orang yang bernama sama, yaitu Daniel. Jadi yang menulis kitab Daniel adalah yang bernama sama, ya, Daniel. Pada masa dan tak lama sesudah pembuangan di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sementara kebanyakan sarjana Kristen, konservatif, dan Yahudi Ortodoks masih menegaskan tanggal ini sebagai waktu yang realistik. Di kalangan sarjana liberal, terdapat konsensus bahwa arkeologi dan analisis tekstual menunjukkan waktu penulisan yang jauh di kemudian hari. Ya, karena memang para pakar kitab suci ini melihat ya penting ya sejarah, maka mereka selalu menggunakan fakta dan sejarah. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, Alkitab itu adalah fakta dan sejarah. Ya. Jadi sekali lagi bukanlah ya suatu ya yang namanya ilusi ya atau halusinasi ya. Maka selalu pakar dari fakta dan sejarah itu atau pakar Alkitab itu melihat fakta dan sejarah. Jadi sebagai orang Kristen ya, kitab suci bukan ujuk-ujuk jatuh dari surga, tetapi melalui proses yang panjang ya. Bukan fiksi ya. Jadi hati-hati kalau kita menerjemahkan atau ya mendengar pendapat-pendapat. Ya, jelas kitab suci atau Alkitab bukanlah fiksi. Dia adalah fakta dan sejarah. Maka selalu ya kontekstual. Ya. Kapan penulisannya diteliti, kapan digalinya teks-teksnya, tidak hanya dukungan teks ya dari yang Masoret ya, tetapi ada teks Laut Mati juga mendukung itu. Nah, kemudian pembagian ini terutama disebabkan oleh teologi para sarjana Alkitab yang konservatif menerima klaim Alkitab bahwa nabi-nabi dapat melihat jauh ke masa depan dan kemudian menggambarkan apa yang mereka lihat dalam bahasa lisan atau tulisan. Nah, ini melihat jauh ke masa depan, bukan meramalkan, hati-hati. Ya. Kita selalu mengatakan ramalan, bukan. Nubuatan atau nubuat itu adalah ya pandangan yang diberikan Tuhan Allah kepada nabi ya untuk melihat jauh ke depan. Tetapi melihat sesuatu hal yang menyelamatkan, ya. Para sarjana Alkitab yang liberal yang berasal dari aliran kritik tinggi Jerman menolak pendapat bahwa nabi-nabi dapat melihat jauh ke masa depan. Bahwa pada kenyataannya Daniel tidak mempunyai penglihatan seperti itu. Juga ada kritik-kritik, ya. Jadi kritik-kritik itu juga disampaikan, ya, tidak mungkinlah Daniel punya penglihatan seperti itu. Hal ini membangkitkan lebih banyak persoalan daripada memecahkannya. Banyak dari metafora yang digunakan dalam penglihatan-penglihatan Daniel cukup hidup, menunjuk kepada individu-individu dan kerajaan-kerajaan tertentu. Jadi tidak mungkin apa yang disampaikan Daniel ini hanyalah suatu fiksi atau ilusi atau halusinasi. Ya. Jadi banyak orang ya
melihat kitab suci, terutama kitab suci kita itu, ya, kalau tidak percaya dengan kitab suci atau tidak membaca kitab suci, ya berarti tidak mengenal Allah. Nah, kitab Daniel ini, ya, kalau kita baca, ya, secara spesifik, memang banyak halusinasinya atau ilusinya menurut orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kalau orang yang beriman, maka kalau kita belajar filsafat itu, kita harus beriman dulu, baru kita belajar filsafat, supaya kita tidak tersesat. Begitu juga dengan membaca kitab Daniel ini. Kita harus beriman dulu, dibaptis dulu, baru kita membaca kitab ini. Karena kitab ini memang, ya, seakan-akan tidak masuk akal. Seakan-akan, ya. Bagi orang yang tidak percaya, tidak masuk akal. Bagaimana Daniel bisa lepas dari mulut singa? Bagaimana 3 pemuda itu dibakar, ya, di api yang bernyala-nyala, tidak mati dan sebagainya. Nah, ini kalau kita jelaskan pada zaman sekarang ini kan, tidak mungkin lah bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang percaya, pasti dia akan menerima itu sebagai suatu kehendak Allah, mujizat Allah. Ya. Maka pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak sebelumnya itu kan, yang dipertanyakan itu apa sebenarnya? Ya. Terkadang kita bertanya itu bukan fakta dan sejarah kitab suci, kita bertanya tentang suatu ilustrasi atau halusinasi kita sendiri. Sesuatu yang tidak tertulis itu di kitab suci tidak mungkin semuanya ditulis. Pasti akan disimpan di suatu tradisi, ya, gereja. Yang ditulis di kitab suci itu adalah kesepakatan-kesepakatan oleh, ya, pakar-pakar kitab suci dan kaum beriman. Ya, mulai dari orang-orang Yahudi sampailah orang-orang pengikut jalan Tuhan yang disebut dengan orang Kristen. Nah, itu berdasarkan kesaksian-kesaksian siapa? Kesaksian-kesaksian para rasul yang otentik, ya. Dan itu harus disetujui oleh para rasul. Karena tidak mungkin kitab-kitab yang dimasukkan dalam kitab suci itu, ya, tidak sejalan dengan peristiwa keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Nah, kita nanti lihat di situ. Spesifisitas dari penglihatan-penglihatan ini merupakan garis pemisah di antara kedua kubu. Jadi para ahli liberal harus mengatasi masalah spesifisitas Daniel, menetapkan waktu penulisan kitab Daniel jauh belakangan, dan menghubungkan kitab ini kepada seorang penulis yang tidak dikenal yang menampilkan Daniel sebagai si pengarang kitab ini yang memakai namanya. Nah, jadi seperti itulah, ya, kalau pakar kitab suci itu melihat. Lalu penetapan waktu penulisan kitab Daniel yang belakangan ini terbagi pada 2 buku. Yang pertama mengatakan bahwa kitab ini secara keseluruhan ditulis oleh satu orang pengarang pada masa dicemarkannya bait suci Yerusalem, ya, 168 sampai 165 sebelum Masehi. Di bawah penguasa, ya, Seleukus Antiochus IV Epiphanes, memerintah 175 sampai 164 sebelum Masehi. Yang lainnya menganggapnya sebagai kumpulan cerita yang berasal dari waktu yang berbeda-beda di sepanjang periode Helenis, dengan bagian bahannya kemudian berasal dari periode Persia yang terakhir. Dengan penglihatan-penglihatan dalam bab 7 sampai 12 ditambahkan, ya, di kemudian hari pada masa pencemaran bait suci oleh Antiochus. Nah, lalu John Collins berpendapat bahwa menurut analisis tekstual, bagian kisah-kisah istana dari Daniel ini tidak mungkin ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, jadi menurut peneliti kitab suci itu kan menurut penelitiannya. Dalam entry-nya untuk kitab Daniel pada 1992 dalam, ya, NK Bible Dictionary yang menyatakan jelas bahwa cerita-cerita istana dalam bab 1 sampai 6 tidak ditulis pada masa Makabe. Bahkan tidak mungkin kita mengisolir satu ayat pun yang menunjukkan penyisipan oleh seorang redaktur dari masa tersebut. Ya. Baik, kita dalami terus kitab Daniel ini. Menurut Flavius Josephus, penulis sejarah untuk raja-raja Romawi sekitar abad pertama Masehi, mencatat bahwa Alexander Agung menerima salinan kitab Daniel
dari imam Yahudi ketika ia merebut Yerusalem pada musim gugur tahun 332 sebelum Masehi. Ya. Jadi Antiquitates Iudasiae, ya. Yang ke-11, ya. Kemudian bab yang ke-8 alinea ke-3 sampai 5. Imam besar Yadua menunjukkan bahwa kitab Daniel sudah menubuatkan bahwa tentara Yunani Alexander Agung akan mengalahkan tentara Persia hampir 200 tahun sebelum Alexander, ya. Jadi jelas Alexander sangat terkesan. Ia melarang tentaranya untuk merusak Yerusalem, bahkan turut mempersembahkan korban kepada Tuhan sesuai aturan imam. Nah, jadi itu. Jadi Alexander Agung itu kan penakluk dunia, hampir 3/4 dunia ditaklukkannya. Sebaliknya ada pandangan-pandangan ilmiah modern menganggap kitab ini ditulis jauh di kemudian hari pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Menurut pandangan ini, si pengarang membuat seolah-olah buku ini ditulis sekitar 400 tahun sebelumnya untuk membangun kredibilitas dengan mencantumkan ramalan-ramalan yang tepat tentang sejumlah peristiwa historis yang terjadi dari abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, kemudian sebuah pandangan ketiga berpendapat bahwa meskipun bagian-bagian tertentu kitab ini ditulis pada abad ke-2 sebelum Masehi, yang lainnya mungkin ditulis oleh para penulis lain pada waktu yang lebih awal. Pandangan-pandangan ini sekarang mulai ditinggalkan sejak penemuan naskah-naskah Laut Mati. Jadi ketika naskah-naskah Laut Mati itu diketemukan, disitulah pandangan-pandangan yang spekulatif itu menjadi berhenti. Dan orang kembali ke pandangan tradisional bahwa Daniel menulis kitab ini pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, jadi kembali lagi ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Daniel menulis ya kitabnya ini atau nubuatnya ini. Ya. Jadi sejumlah peneliti di Eropa mengemukakan teori bahwa kitab Daniel pada awalnya bukanlah merupakan kitab yang utuh seperti halnya yang diterima sekarang ini. Ya. Penulisan kitab ini melalui tahapan yang sangat panjang dan berlapis-lapis. Hal ini dapat dilihat dari problem-problem sastra yang terdapat dalam kitab ini. Jadi kalau bapak-bapak ingin mendalami kitab Daniel ini memang harus melihat pengantarnya dulu, supaya bapak-bapak tidak menjadi spekulatif. Ya, ngerti spekulatif ya? Menggambarkan kitab suci itu berdasarkan hayalan bapak-bapak, menjadi spekulasi-spekulasi yang akhirnya bapak-bapak terjebak dalam situasi hal yang sebenarnya membuat bapak-bapak lalu terkungkung begitu. Lalu cerita-cerita tentang Daniel dan teman-temannya di Babel, Daniel bab 1 sampai 6, para peneliti di Eropa dan Amerika Serikat hampir sepakat bahwa cerita-cerita yang sangat fragmentaris ini merupakan bagian tertua kitab Daniel. Bagian ini berisi tentang legenda-legenda tentang Daniel dan teman-temannya di pembuangan Babel. Kemudian cerita-cerita ini berkembang dengan beredar secara lisan di dalam keluarga-keluarga, ya, bahasa Ibrani, ya. Jadi keluarga-keluarga Yahudi yang berada dalam pembuangan ke Babel pada zaman Persia, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan kata-kata Persia yang dapat dijumpai dalam Daniel bab 1 sampai 6, misalnya patbak. Nah, itu ya. Jadi kalau bapak-bapak teliti, itu ada kata-kata patbak yang berisi makanan raja. Keenam legenda ini diduga semula ditulis dalam bahasa Aram, termasuk juga Daniel 1, ya, atau Daniel bab 1. Kemudian kita lihat kitab Daniel Aramaik, ya, Daniel bab 1 sampai 7. Pada zaman para diadok Yunani sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, diduga terjadi penambahan ke dalam cerita-cerita ini dengan penglihatan Daniel di bab 7. Lalu ada pengeditan ini menghasilkan kitab Daniel Aramik dalam bahasa Aram yang mempunyai struktur, ya, chiastis. Kita bisa tahu dalam Daniel bab 1 ada pendahuluan, ya. Kemudian Daniel bab 2, 4 mental dalam mimpi Nebukadnezar. Daniel bab 3, motif martir, pahlawan syahid dalam cerita tentang 3 orang saleh di perapian. Kemudian Daniel bab 4, kesombongan Nebukadnezar dan hukumannya.
Kemudian kita tahu Daniel bab 5, kesombongan Belsazar dan hukumannya. Kemudian Daniel bab 6, motif martir dalam cerita Daniel di gua singa. Nah, ini yang sangat terkenal kan? Bagaimana Daniel ini berada di gua singa. Kemudian Daniel bab 7, 4 binatang dalam penglihatan Daniel. Ya. Lalu struktur chiastis yang sangat paralel ini membuktikan bahwa bagian ini merupakan bagian yang utuh. Kemudian kitab Daniel bentuk akhir pada masa sulit ketika Antiochus IV Epiphanes menguasai Syro-Fenisia, ketika terjadi pelecehan agama dan penganiayaan orang-orang Yahudi yang taat, terjadi lagi pengembangan kitab Daniel Aramik, Daniel 1 sampai 7. Dengan penambahan 3 penglihatan Daniel 8 sampai 12, penyuntingan ini tadinya dianggap ditulis antara tahun 167 sebelum Masehi sampai 165 sebelum Masehi. Nah, tetapi penemuan naskah Laut Mati yang memuat bagian-bagian ini meyakinkan para sarjana bahwa penulisannya paling sedikit 5 dekade lebih awal dari terjadinya peristiwa. Pada tahap ini diduga Daniel 1 yang semula ditulis dalam bahasa Aram diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, sehingga terlihat bahwa Daniel 1, Daniel 8 sampai 12 merupakan bingkai bahasa Ibrani dan kitab ini adalah kitab berbahasa Ibrani. Motif ini dapat dijumpai juga dalam kitab Ezra, dan hal ini merupakan bentuk penyelamatan ya kitab ini karena bahasa Ibrani merupakan bahasa suci Yahudi. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, ya seperti itu dululah pengantar kitab Daniel. Ya, mari kita masuk ke dalam ya perikop yang kita baca tadi. Ada hal-hal yang memang mesti kita pelajari dari Daniel. Ya. Bagaimana Daniel ini sudah melihat sesuatu yang jauh sekali. Dan bahkan hal ini ditegaskan nanti oleh Injil Yohanes. Ya. Jadi Injil Yohanes ini menegaskan bagaimana kitab Daniel ini merupakan suatu kitab yang menubuatkan. Maka disebut nubuat Daniel. Jadi otentisitasnya atau otentiknya Daniel ini langsung dia bilang, aku Daniel. Jadi sharing imannya ini, aku Daniel. Ya, bapak-bapak kan sering bersaksi. Ya kan, menurut kesaksian saya. Nah, kalau di sini otentiknya atau otentisitasnya Daniel ini langsung dia bilang, aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Nah, ini Daniel ini melihat suatu penglihatan. Bisa disimpulkan penglihatan itu dia melihat Allah Bapa. Kata lanjut usianya ini menunjuk kepada bagaimana dia memposisikan dirinya ya sebagai orang muda, dan dia melihat orang atau seseorang yang dia lihat itu lanjut usianya. Ya. Jadi gambaran tentang Allah Bapa itu digambarkan persis oleh Daniel. Pakaiannya putih seperti salju, ya, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ya, jadi Daniel sudah melihat Allah Bapa itu luar biasa. Ya, tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia. Nah, Daniel tidak mengungkapkan beribu-ribu melayani dia itu siapa, tapi dia tahu atau kita tahu bahwa itu adalah para malaikat, makhluk rohani yang ada di surga. Kemudian beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Ini kan ungkapan metafora yang disampaikan Daniel. Ya, dia melihat penglihatan itu berarti luar biasa banyaknya malaikat-malaikat atau orang-orang kudus yang ada di hadapan Allah. Ya, kita katakan orang-orang kudus itu ya para malaikat, karena dia adalah makhluk rohani yang suci. Lalu apa yang terjadi? Ya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, bapak-bapak yang terkasih, ya, Daniel melihat suatu penglihatan yang luar biasa. Lalu duduklah majelis pengadilan. Maka dalam pengakuan iman itu kan, ya, Yesus itu menjadi hakim agung kita.
Ya, ada pengadilan. Nah, makanya jelas menurut kepercayaan Kristiani, ketika kita sudah mati nanti langsung diadili, tidak menjadi hantu. Ya. Jadi meninggal manusia itu, dia langsung menghadap ya Allah Bapa dalam kerajaan surga dan diadili. Layak atau tidak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Nah, yang akan menghakimi kita adalah Yesus Kristus. Dan dibukalah kitab-kitab. Kata dibukalah kitab-kitab, ya, bisa jadi itu kitab kehidupan atau kitab-kitab yang menerangkan bagaimana hubungan cinta Allah dan manusia. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Jadi bapak-bapak yang terkasih, Yesus Kristus ya memiliki gelar anak manusia. Jadi Daniel ini sudah menubuatkan, sedangkan nanti Yesus Kristus itu menerangkan bahwa dialah anak manusia itu. Ya, dalam Injil Markus itu kan sering ditonjolkan kata anak manusia. Dalam Injil Matius dan Lukas juga, ya. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Jadi Daniel sudah melihat ya Allah Bapa dan Allah Putra itu, ya, kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka Yesus Kristus adalah imam, nabi dan raja, ya, raja alam semesta. Jadi kekuasaan itu diserahkan ya kepada dia yang serupa anak manusia itu, serupa anak manusia itu, ya. Jadi Daniel sudah melihat itu. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Itulah nubuat Daniel. Ya, maka kita segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Luar biasa kan? Daniel ini kan seorang Yahudi tulen, tapi dia menubuatkan sesuatu yang jauh sekali. Ya. Bahwa ya Allah dalam rupa anak manusia itu, dan dialah yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, sebagai Mesias Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, akan disembah oleh segala bangsa, suku dan bahasa, mengabdi kepadanya. Nah, ini sudah terjadi di muka bumi sekarang ini. Ya, segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya. Jadi kekuasaan Yesus Kristus itu kekal adanya. Ya, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Ya, karena memang kerajaannya adalah kerajaan Allah, surga. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, Daniel sudah menubuatkan sesuatu yang jauh untuk bangsa Israel. Bahwa berkat yang diberikan bangsa Israel itu adalah berkat yang utama, dan berkat yang utama itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa yang akan mengabdi Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu, Tuhan dan Juru Selamat. Dialah anak manusia itu, anak domba Allah. Ya. Bapak-bapak yang terkasih, ya, di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu, aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Kau hendak memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat nama dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Muliakanlah dia hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Nah, mari kita dalami Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pesta atau hari raya 3 malaikat agung itu, hari ini ya, ini sudah dinubuatkan atau sudah diberitahukan oleh Yesus, Sang Mesias, Yesus Kristus kepada Natanael. Nah, bapak-bapak yang terkasih jangan heran ya. Siapa itu Natanael? Natanael itu adalah
salah satu dari para rasul yang dipilih Yesus. Dialah yang disebut dengan Bartolomeus, ya. Jadi Bartolomeus itu nama lainnya Nathanael, ya. Jadi jangan nanti ditanya apakah Nathanael dan Bartolomeus itu orang yang sama atau berbeda. Dia jelas orang yang sama. Sama seperti Thomas yang disebut Didimus, ya. Sama yang disebut Simon yang diganti namanya oleh Yesus menjadi Petrus atau Kepas, Simon Petrus, ya. Jadi nama-nama ini melambangkan bahwa mereka memiliki nama, ya, yang dirubah karena mereka mengikuti kehendak Allah. Pada waktu itu Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Jadi yang mengajak pertama kali Nathanael atau Bartolomeus itu untuk menghadap Yesus adalah Filipus. Filipus ini adalah sahabatnya Petrus, Andreas, ya, Yakobus dan Yohanes. Filipus ini kan dia pembantu nelayan. Jadi ketika Simon, Petrus, Andreas yang menangkap ikan, dia ikut di kapal-kapal mereka. Begitu juga kalau Yakobus, Yohanes menangkap ikan, ya Filipus ikut. Jadi dia nelayan tetapi dia tidak memiliki perahu. Tetapi Filipus, ya, mengetahui Yesus dari mereka, sehingga Filipus itu mengajak Nathanael. Lalu yang luar biasa, tak kalah melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, ya. Jadi Nathanael atau Bartolomeus ini luar biasa. Langsung Yesus katakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi Israel sejati itu adalah suatu peringatan atau kehendak Allah kepada bangsa Israel bahwa kalau ingin menjadi orang itu harus menjadi Israel sejati, yang artinya tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sama kalau kita menjadi pengikut Kristus harus menjadi pengikut Kristen yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam kita. Kalau masih ada kepalsuan, itu berarti kita belum mengikuti kehendak Allah. Ya. Bagaimana engkau mengenal aku? Ya. Jadi kata Nathanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jadi seharusnya Nathanael yang memperkenalkan diri, tetapi Yesus justru yang memperkenalkan diri. Ya. Diri Nathanael itu. Luar biasa kan? Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah. Engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan letih, lunglai, letoy, tidak semangat. Karena menjadi pengikut Kristus itu, bukan kita yang memilih Kristus, tapi Kristus Yesuslah yang memilih kita. Nah, inilah kesaksian Nathanael. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Nathanael ini bingung, ya. Yesus telah melihat, ya, dia berada di bawah pohon ara. Dan jawaban Nathanael ini adalah jawaban iman, ya. Ketika dia mengetahui itu, jawabannya itulah baptisan Nathanael. Jadi Allah membaptis Nathanael ini dengan forma yang berbeda-beda, kan? Jadi sekali lagi banyak yang bertanya apakah Yesus, ya, tidak membaptis orang? Yesus membaptis orang. Tetapi karena Yesus itu Allah, ya, dia membaptis orang dengan forma firman dan sabdanya karena dia adalah Allah. Lalu kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, luar biasa, ya. Jadi kesaksian Daniel yang kita baca tadi dan kesaksian Nathanael atau Bartolomeus ini, ya, ini menunjukkan bahwa Nathanael atau Bartolomeus ini telah membaca kitab Daniel dan telah mendengar uraian-uraian yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau para imam, sehingga Nathanael langsung, ya, menyerahkan dirinya total kepada Tuhan Yesus dan langsung mengikuti Tuhan Yesus dengan menyampaikan jawabannya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Luar biasa, bapak-bapak yang terkasih. Siapakah yang menggerakkan Nathanael bisa berbicara seperti itu? Itulah Roh Kudus. Jadi bapak-bapak yang sudah dibaptis,
Siapa yang membuat bapak-bapak dibaptis? Itulah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita sehingga kita dibaptis. Nah, karena kehendak Allah. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya." Luar biasa kan? Ya. Nathanael adalah orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuannya. Hanya mendengar kata-kata Yesus, "Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya." Ini adalah suatu kehendak Allah yang luar biasa. Bagaimana Nathanael menerima Yesus Kristus? Dengan cara yang unik. Ya kan? Nah, ini adalah misteri agung atau karya agung Allah yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Sehingga ya, jawaban Nathanael ini akhirnya merupakan jawaban iman. Maka iman itu adalah ya kan menjawab sapaan Allah. Lalu kata Yesus kepadanya, ya, hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat. Jadi artinya hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat. Hal apa? Ya, maka kita selalu dengar ya dalam surat Rasul Paulus itu kan, ya, hendaknya kita setia kepada perkara-perkara kecil, maka kita setia terhadap perkara-perkara besar. Nah, ini sebenarnya Santo Paulus mengulangi perkataan Yesus kepada Nathanael. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat. Jadi hal yang tentang Yesus ya menyampaikan, "Aku melihat engkau di bawah pohon ara," itu hal-hal yang biasa. Tetapi hal-hal yang besar itu dia akan melihat bagaimana kehendak Allah terjadi atas orang banyak. Ya. Makanya Nathanael dipilih menjadi para rasul oleh Yesus sendiri. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka." Jadi Nathanael ini diberikan ya rahasia agung Allah, misteri agung Allah, bahwa Nathanael itu akan melihat langit terbuka. Jadi ini merupakan suatu kehendak Allah. Mengapa Injil Yohanes ini mencatat ini? Karena Yohanes tahu inilah perkataan Yesus kepada Nathanael. Dan Nathanael melihat langit terbuka. Ya, atau Bartolomeus ini. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Apa yang disampaikan Daniel beribu-ribu, bahkan beratus-ratus ribu itu, nah, ini disampaikan ya bahwa Nathanael akan melihat ya malaikat turun naik kepada anak manusia. Ya, artinya melayani anak manusia itu. Nah, ini Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesaksian iman Nathanael yang dituliskan oleh Yohanes merupakan suatu kehendak Bapa yang tidak mungkin bisa dijangkau dengan pikiran. Ya. Dan ini bukan halusinasi atau ilusi atau fiksi. Tetapi inilah kehendak Bapa. Ya, kehendak Allah yang disampaikan melalui nubuat Daniel, dan penggenapannya atau karya agung Allah itu ya Allah sendiri yang menyatakan itu. Jadi kitab Daniel ini merupakan suatu kitab yang bukan spekulatif atau halusinasi. Tetapi kitab Daniel ini ya merupakan suatu rangkaian nubuat kepada bangsa Israel dan seluruh bangsa, bahwa apa yang disampaikan Yesus dalam kitab Yohanes ini, inilah dia jawaban yang mungkin dicari-cari oleh orang yang membaca kitab Daniel. Mari kita selalu mengikuti misteri dan karya agung Allah. Karena karya agung Allah dan misteri agung Allah itu hanya bisa diungkapkan oleh Allah sendiri. Ya, maka cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Demikianlah pendalaman kitab suci kita pada hari ini, katekese kita pada hari ini, dan penyuluhan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak-bapak, jika ada pertanyaan. Shalom, Pak. Salam. Siapa ya, Pak Loren nggak? Halo? Ya, Pak. Pak Loren ya? Silakan Pak Loren. Ya.
Ya, tiga malaikat ini yang sering disebut di dalam kitab suci. kitab. Nah, kita tahu bahwa malaikat ini adalah ciptaan dari Allah sendiri. Tapi Betul. malaikat itu kan yang pada Allah ya. Ya, Kemudian malaikat yang lain yang memberontak itu adalah setan, ya Pak ya. ya mengutuk dirinya. Mm-mm. Kemudian Roh Kudus itu apakah juga ciptaan sama seperti malaikat itu yang kini tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya kepada diri Pak Roh Kudus itu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pernah mempertanyakan ini juga kepada hamba Tuhan yang memberikan PA kepada kami. Beliau mengatakan bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya itu sama dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka. Kemudian untuk orang yang tidak percaya, beliau mengatakan bahwa itu bukan Roh Kudus, itu roh, bisa saja roh setan atau roh apa saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya, di dalam diri orang yang percaya juga kan ada dua sifat ini Pak. Ada kadang-kadang dia mau berbuat baik dan berbuat jahat. Nah, pertanyaannya kan apakah di dalam diri orang yang percaya juga ada tinggal roh lain selain daripada Roh Kudus? Itu pertanyaan yang kedua. Sementara itu dulu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Loren. Ini pertanyaannya degradasi kepercayaan jadinya. Bapak-bapak yang terkasih, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Itu 4 kebenaran utama yang tidak mungkin dipungkiri, bapak-bapak yang terkasih, ya kan? Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dialah yang menciptakan alam semesta itu. Nah, ini perlu membaca kitab Santo Agustinus ya. Makanya untuk memahami tentang Roh Kudus itu, maka kita harus memahami tentang misteri kelahiran Yesus Kristus. Lalu kita tahu ya, Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ya. Jadi hati-hati dengan kata diciptakan, karena tidak ada diciptakan. Dialah firman, dialah Roh Kudus itu. Jadi, nah, kembali lagi ya mengenai malaikat Allah, ya malaikat Allah ini kan ada yang disebut dengan malaikat agung. Hari ini kita merayakan 3 ya malaikat agung itu yang selalu disebut dalam kitab suci. Memang ada 4 malaikat yang tidak disebut dalam kitab suci, tetapi disebut dalam kitab-kitab tradisi suci. Ya, tetapi itu tidak disebutkan memang ya. Dari 7 malaikat agung. 7 malaikat agung itu penghulu malaikat namanya. Ya. Tetapi malaikat yang selalu ditampilkan dalam kitab suci itu, ya, kalau Rafael kita tahu di kitab Tobit itu jelas, aku Rafael katanya. Nah, kalau Gabriel jelas, ya, dia menyampaikan pesan baik kepada Zakaria dan kepada Bunda Maria ya. Nah, kemudian Mikael itu dijelaskan dengan jelas di kitab Wahyu. Nah, jadi, ya, mereka itu diciptakan Allah untuk melayani Allah dan tinggal di dalam kerajaan Allah. Ketika mereka memberontak terhadap Allah, mereka ini makhluk rohani yang tidak bisa diampuni lagi. Ya, karena dosanya itu adalah ya abadi. Mengapa bisa begitu? Karena memang kodratinya mereka adalah makhluk yang harus setia kepada Allah. Mengapa mereka lalu tidak setia kepada Allah? Karena mereka mau sama seperti Allah. Jadi dijelaskan dalam kitab Kejadian. Ya, bagaimana setan atau iblis itu lalu menyerupai ular, ya. Nah, lalu mempengaruhi Hawa. Ya kan? Di situ ada pernyataannya jelas. Ya kan? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Nah, itu. Jadi kalau mengenai Roh Kudus sudah jelas Pak ya. Jadi Roh Kudus itu bukan diciptakan atau bukan ya. Roh Kudus itulah Bapa di surga. Ya, Bapa di surga itu menjadi manusia, dialah Allah Putra. Dialah Yesus Kristus. Hanya orang Kristen saja yang dapat memahami itu Pak. Makanya
kata forma, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu, berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi tidak ada lagi, ya kan, keraguan di dalam hati orang Kristen, siapakah Allah itu? Ya Allah itulah Roh Kudus. Ya kan? Roh Allah melayang-layang, baca kitab Kejadian, Pak. Pada awalnya adalah, ya kan, gelap kan? Roh Allah melayang-layang. Nah, kata Roh Allah melayang-layang ini dia menegaskan bahwa ini adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri karena kita adalah makhluk rohani. Makanya kalau kita baca di kitab Kejadian itu kan jelas, ya, manusia diciptakan dari debu dan tanah, lalu diberi roh oleh Allah dan akan kembali kepada Allah roh itu, rohaninya. Nah, apa yang dihukum sebenarnya? Yang dihukum itu adalah jiwa, Pak. Manusia ini memiliki 3 hal, atau 3 unsur. Yang pertama adalah dia memiliki jasmani, lalu memiliki jiwa, dan memiliki rohani. Ingat, Pak, kalau binatang ini memiliki jasmani dan jiwa, tapi manusia diberikan lagi, maka harus dibaca kitab Kejadian itu. Maka ya, manusia itu diciptakan pada hari ke-6 kan, udah terakhir. Mengapa? Karena dia dikuduskan, ya, oleh Allah. Jadi orang bertanya, apakah Roh Kudus itu, ya, bisa tinggal di dalam diri manusia? Ya jelas, rohaninya itu, roh yang diberikan Allah itu tinggal di dalam manusia. Tetapi rohani itu tidak akan bisa, ya, berada di dalam diri manusia jika manusia itu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia. Kepercayaan kepada Yesus Kristus itu adalah memurnikan dirinya bahwa dia tahu bahwa dirinya adalah makhluk rohani. Jadi sebenarnya seluruh manusia itu adalah makhluk rohani. Tetapi akibat kesombongannya atau kesesatannya atau diakibatkan dosa asalnya, dia akhirnya tidak tahu siapa Allah itu. Maka perlu ada pengantara yang namanya Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus itu adalah pengantara. Berkat jasa Yesus Kristus itulah maka kita, ya kan, mendapat suatu, ya, karunia dari Allah. Jadi pendamaian antara Allah dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Nah, lalu Roh Kudus itu dialah Bapa, Putra. Maka kita, ya, membuat tanda itu kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, memang untuk memahami ini perlu yang namanya, ya, doa, puasa, ya kan? Awalnya ya satu, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Nah, memang tidak bisa kita memahami sesuatu itu secara harafiah. Maka mencintai atau beriman itu kan dengan segenap hati, Pak. Segenap hati dulu. Kemudian, maka kata Yesus, berbagi, ya kan? Hal ini tidak dinyatakan bagi orang-orang yang bijak, tetapi dinyatakan bagi orang-orang kecil. Dengan hati, Pak. Para rasul itu mengikuti Yesus dengan hati, segenap hati. Kita lihat Nathanael tadi. Kemudian yang kedua, mencintai Tuhan dengan segenap jiwa. Ya. Karena seluruh makhluk hidup itu diciptakan memiliki jiwa. Ya. Nah, kemudian mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Kata kekuatan itu, ya kan, berasal dari Allah. Kita tahu Simpson itu memberikan kesaksian bahwa kekuatan ini bukan dari rambutnya, Pak. Ya kan? Simpson itu memang lahir, ya, rambutnya sudah panjang. Ya. Tetapi justru itu menjadi okultisme, penyembahan kepada dirinya. Padahal yang harus disembah adalah Tuhan Allah. Makanya ketika Simpson membuka rahasianya kepada Delila dan akhirnya rambutnya dipotong, mata Simpson dicungkil dan dia menjadi buta, akhirnya dia menjadi bulan-bulanan orang-orang atau musuh-musuhnya di istana, dan akibatnya dia bertobat, memohon kehendak Allah, meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Jadi segenap kekuatan itu berasal dari Allah. Lalu segenap akal budi. Nah, Pak, ini yang kadang, jadi kalau level mencintai Tuhan itu, kalau akal budi itu dia level keempatnya, Pak. Jadi kalau tidak bisa dibolak-balik ya, ya akal sehat lah. Kita belajar kan begitu. Ya, kita belajar kitab suci. Sama seperti, ya, Rasul Paulus atau Saulus kan, dia murid Gamaliel. Dia kitab suci sudah selesai, Pak.
dia orang yang pintar, tetapi dia tidak memahami satu. Iman dan harapannya itu harus digenapi oleh kasih. Nah itu. Maka sebagai orang Kristen, sangat pantas dan selayaknya kita menyebut Allah itu Roh Kudus, menyebut Allah itu Putra, menyebut Allah itu Bapa, itu karena kita diberikan, sama seperti Daniel itu. Misteri agung itu diungkapkan kepada Daniel, dan misteri agung itu diungkapkan kepada Nathanael, dan akhirnya ditulis oleh Rasul Yohanes kan. Jadi bagi orang yang tidak percaya ya silakan. Kan jadi seperti itu. Nah, apakah semua orang itu memiliki Roh Kudus? Ya jelas Pak, memiliki Roh Kudus semua orang Pak. Kalau dia tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak menjadi makhluk rohani Pak. Tetapi sekali lagi, apakah dia percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus? Yesus itu adalah Tuhan? Nah, itu persoalannya. Nah, semua manusia itu memiliki yang namanya Roh Kudus. Makanya ketika dia ingin tahu siapa itu Roh Kudus, diungkapkanlah bahwa dialah Yesus. Dialah Putra Allah yang menjadi manusia itu. Makanya Roh Kudus itu selalu tinggal di dalam diri manusia. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya kan? Jadi ini semacam membuka Allah sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Nah, kita hanya terus mengikuti kehendaknya. Jadi seperti itu. Jadi memang ini konsepsi yang harus dipahami seluruh orang Kristen, bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah dia. Dia adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang satu itu. Alfa dan Omega, ya kan? Dialah Sang Firman, Sang Sabda, Sang Logos. Macam-macam namanya, Pak. Dialah YHWH atau Yahweh, Elohim. Namanya disebut macam-macam. Nah, tetapi bagi kita orang Kristen, rahasia itu diungkapkan. Maka ada misteri iman. Maka kita kan harus mengucapkan syahadat para rasul itu. Karena iman warisan para rasul. Nah, para rasul inilah yang mendapat rahasia misteri agung ini dan mengungkapkan itu. Nah, jadi seperti itu ya Pak Loren. Jadi kalau ada yang berpendapat Roh Kudus itu diciptakan, tidak. Dialah Sang Pencipta. Dialah Sang Putra, Sang Anak. Dialah Sang Bapa. Nah, memang untuk menjangkau itu perlu mencintai Tuhan dengan hati. Dan semuanya kalau kita memiliki iman harapan tapi tak memiliki kasih, ya sia-sia, kata Santo Paulus. Ya kan? Maka mencintai sesama seperti diri sendiri. Karena kita berasal dari Bapa. Kita diciptakan oleh Bapa, diciptakan oleh Yesus, diciptakan oleh Roh Kudus. Ya kan? Jadi untuk memahami misteri agung itu jadi Kristen dulu. Jadi kalau orang yang tidak Kristen, tidak dibaptis, dia tidak bisa memahami. Dan apakah orang Kristen bisa memahami? Bisa jadi tidak. Mungkin karena dia, sekali lagi, dia tidak tinggal. Kita tahu apa yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat di Laodikia, Wahyu Pak itu menegaskan bahwa kalau kita hanya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, kita akan dimuntahkan. Nah, banyak orang Kristen akan dimuntahkan kalau dia tidak mengimani Yesus Kristus, menjadi orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati yaitu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi sekali lagi, menjadi orang Kristen sejati itu tidak sulit kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kita disebut Kenisa Roh Kudus, bait suci Allah. Tak selai rambut pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Nah, ini makanya karunia misteri agung itu diungkapkan. Ketika kita dibaptis, kita boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Orang Yahudi tidak boleh Pak nyebut Tuhan itu Bapa Pak. Bisa dirajam pakai batu. Nah, kita menjadi murid-murid Yesus. Kita menjadi Kenisa Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru Pak. Lalu kita memperoleh karunia keselamatan.
Nah, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini yang mesti kita pahami sebagai orang Kristen. Nah, jadi kalau kita bertanya, siapakah Roh Kudus itu? Lalu kita menjawab dia dijadikan oleh Allah, itu sama juga kita menganggap Roh Kudus itu levelnya malaikat. Oh, tidak. Roh Kudus itulah yang menciptakan malaikat. Dialah Allah, begitu. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Memang untuk menjelaskan ini butuh proses panjang, Pak. Dan makanya kita harus selalu berdoa kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus supaya misteri agung itu tetap berada di dalam akal budi kita untuk kita ungkapkan kepada orang lain. Begitu dulu, Pak Loren. Bagaimana, Pak Loren? Pertanyaannya, apakah bisa dipahami atau nanti kita akan terus memahami itu, begitu. Gimana, Pak Loren? Yang orang yang tidak percaya tadi, Pak, itu Roh Kudus juga atau roh apa? Begini, Pak. Bilang roh itu. Ya, orang yang tidak percaya itu, Pak, juga dibimbing oleh Roh Kudus, Pak. Jadi selama dia hidup itu dibimbing oleh Roh Kudus sampai dia nanti akhirnya mendapat jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Dialah Yesus. Jadi kalau kita, Pak, tidak dibimbing oleh Roh Kudus, kita tidak bisa dibaptis, Pak. Itulah rahmat dan karunia. Roh Kuduslah yang membimbing kita sehingga kita bisa dibaptis, Pak. Makanya bukan karena orang yang menyuruh kita dibaptis, Pak. Tidak, Pak. Roh Kuduslah yang menggerakkan orang tua kita waktu kita bayi dibaptis. Roh Kuduslah yang menggerakkan para hamba-hamba Tuhan. Jadi Roh Kudus itulah yang mengarahkan kita sehingga kita menjadi pengikut Allah, pengikut Yesus, pengikut Roh Kudus, begitu. Jadi bagi orang yang tidak percaya, itu konteksnya berbeda lagi. Jadi orang tidak percaya itu dia tidak dibimbing Roh Kudus, Pak. Ketidakpercayaannya mengapa? Apakah dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, jadi Roh Kudus itu membimbing manusia terus-menerus. Walaupun sejahat apapun gitu. Manusia itu tetap dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi apakah dia mau mengikuti kehendak Roh Kudus? Kalau mengikuti kehendak Roh Kudus, dia harus melakukan sesuatu yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin sesuatu yang jahat menghasilkan yang baik, begitu. Nah, itu. Nah, makanya harus baca Katekismus Gereja Katolik. Katekismus itu udah jelas. Setiap manusia itu dibimbing oleh Roh Kudus untuk selamat. Jadi Allah tidak pernah tidak mengharapkan manusia itu tidak selamat. Makanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu ini berbicara tentang penyelamatan Allah terhadap manusia yang dia sendiri yang menyerahkan dirinya atau mengikuti dosa itu. Nah, itu dia. Makanya jahat apapun Saulus dia dibimbing Roh Kudus. Semua orang-orang yang bertobat itu dibimbing oleh Roh Kudus. Kan dari ketidakpercayaan orang dibimbing menjadi percaya. Jadi seperti itu. Maka kita hanya sebagai alatnya saja, hamba-hamba Tuhan yang kita memberikan pelayanan firman dan sabda itu, bukan kita lalu sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus itulah Roh Allah. Dialah Roh Kristus yang bergema di dalam seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi seperti itu, Pak. Gimana, Pak Loren? Masih ada? Yang saya maksud yang tidak percaya tadi, Pak, yang kepercayaannya agamanya. Oh, no. Apapun agamanya, Pak, orang itu tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dia menyebut Roh Kudus itu macam-macam namanya, Pak. Menurut kepercayaannya. Sekarang begini, Pak, orang Dayak, dia tahu bahwa ada Jubata, ada Sangkaro. Siapa yang membimbingnya, Pak? Saya tahu nenek saya dulu belum dibaptis, dia selalu bercerita kepada bapak saya, kita hidup baik, katanya, biar nanti kita bisa menuju Sebayak. Habis itu kita tinggal di Saruga, katanya. Siapa yang bimbing nenek moyang saya tuh? Nenek dari bapak saya.
Dia cerita begitu dengan cucunya kepada bapak saya. Nah, ini kesaksian iman. Siapa yang membimbingnya kalau tidak Roh Kudus yang membimbing nenek tuh? Kan begitu. Jadi dia belum dibaptis, tapi dia ngomong tentang suatu kebaikan. Kita harus hidup baik, ya kan? Biar kita nanti kesebayat itu katanya. Nah, nanti ya kan? Ya dia sebut Tuhan itu ya Jubata, nanti kita tinggal di surga katanya, Saruga katanya. Siapa yang membimbing orang yang belum dibaptis itu kalau tidak Roh Kudus? Orang yang berbeda iman, dia dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi apakah dia mau percaya jalan kebenaran dan kehidupan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Jadi begini, Roh Kudus membimbing dia, tapi kalau dia tidak percaya dengan Yesus, berarti dia tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja pada diri semua manusia, Pak, karena dia yang menciptakan kita gitu. Nah, tapi kembali lagi, ya. Kalau dia tidak memiliki iman, harapan, dan kasih, karena kasih itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus, makanya, ya kan, dia tidak akan sampai ke hadirat Bapa di surga. Jadi, Pak Loren ini pertanyaannya memang harus dijawab dengan clear dan tuntas, ya. Jadi boleh baca katekismus atau di-download katekismus Gereja Katolik itu, ya kan? Karena dulu sebelum nyambut itu kami harus ada membaca katekismus singkat tentang Roh Kudus itu. Ya. Jadi kalau kita tidak dibimbing oleh Roh Kudus, ya kita tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah. Ya, karena Allah sendiri yang membimbing. Dialah yang membimbing. Nah, makanya manusia-manusia yang tidak percaya, tidak beriman itu dituntun oleh Roh Kudus untuk percaya Mesias itu Sang Juru Selamat, inilah dia. Allah yang menjadi manusia, Roh Kudus, ya. Ya, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Kan begitu. Mungkin Pak Loden bilang, "Oh, bagi orang di luar Kristen tidak percaya Roh Kudus." Tidak, Pak, dia percaya Roh Kudus tapi namanya beda-beda gitu. Ya. Jadi konteksnya bisa dibaca di Iman Katolik, Pak, yang saya titip dengan Pak Andre itu buku itu, ya kan? Nah, memang kita untuk memahami kontekstual ini memang butuh proses, Pak. Ya. Butuh doa. Saya bilang duit rohani untuk memahami siapakah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertama doa dan firman. Kemudian usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Yang ya Pak, U-nya. Kemudian I, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, T-nya itu tabah dan setia kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu. Nah, itu Pak. Jadi makanya kalau syahadat para rasul kan aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, ya kan? Nah, seperti itu Pak. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Jadi seperti itu. Bagaimana Pak Loren? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin begitu dulu konsepsinya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit lah. Pak Agus, silakan Pak Agus. Tidak apa-apa Pak, kita saling sharing, menguatkan diskusi. Ya silakan. Halo Pak. Salam, Pak Agus. Tadi Bapak sebut yang menulis Daniel itu ada satu nama, namanya sama dengan Daniel. Ya. Bukan Daniel itu sendiri yang menulis kitab Daniel ini. Ada Daniel yang kedua. Ya.
kan Daniel kan eh, perjalanan hidupnya di masa pembuangan Babel ini kan dia memang bekerja dan dia sangat sangat cerdas sekali dan dia mampu juga ini. Kok bukan dia yang nulis, kok ada Daniel yang lain yang nulis. Tadi Bapak sebut ada Daniel yang lain. Daniel yang lain itu yang Mungkin tadi salah dengar. Jadi tadi saya menjelaskan, yang menulis kitab Daniel ini orang yang bernama Daniel. Nah, jadi yang menulis kitab Daniel ini orang yang bernama Daniel. Itu menurut ya, tradisi Masoret. Lalu dijelaskan lagi di temuan naskah Laut Mati, baru jelaslah yang menulis kitab Daniel ini ya Daniel sendiri, begitu Pak. Nah, tadi para pakar itu kan berdebat. Yang dia baru setuju waktu kitab itu masih tradisi Masoret ya. Dia mengatakan yang menulis itu betul yang namanya Daniel. Tapi setelah ditemukan naskah Laut Mati menjadi 100% percaya ya. Adalah yang tidak percaya itu ya udahlah ya. Bahwa yang menulis Daniel ya Daniel begitu. Nah, jadi begitu Pak. Karena memang ada tulisan-tulisan Daniel tuh yang menurut para pakar sebelumnya itu spekulatif dan halusinasi begitu. Ya kan? Kalau kita pakai logika berpikir akal sehat, Bapak dimasukkan ke dalam gua singa, ya pasti mati lah Pak. Ya kan? Itu kan kalau orang tidak percaya tentang karunia atau mujizat Allah ya matilah, tidak mungkin lah. Atau misalnya 3 orang pemuda ya kan yang terkenal itu ya, itu Abednego, Mesak itu kan ya, yang dimasukkan ke itu tungku api Pak. Tungku api bukan air mendidih Pak ya, ini 1000 derajat Celcius. Lalu tidak apa-apa Pak, lecet pun tidak gitu. Ini kan kayak spekulatif gitu Pak. Daniel nih ngada-ngada aja Daniel nih supaya orang-orang nih percaya gitu. Ya begitu juga dengan Daniel kan. Daniel ini kan orang Yahudi. Kok dia lalu bisa menubuatkan bahwa dia itu akan disembah oleh seluruh bangsa, seluruh suku. Coba Bapak baca tadi. Jadi orang Yahudi sendiri itu mengatakan Daniel nih ngada-ngada nih. Ya kan, ini Daniel yang mana? Mungkin ada sisipan-sisipan kan. Nah, tetapi justru itu Yesus menegaskan lagi, ya kan, dalam kesaksian Natanael, ya, bahwa apa yang dituliskan Daniel itu diungkapkan Yesus sendiri kepada Natanael. Karena Natanael atau Bartolomeus itu membaca kitab Daniel ini sebenarnya. Kalau kita kaji lebih lanjut, ya kan, makanya langsung Natanael bilang, ya kan, engkau adalah anak Allah dan raja kan. Jadi seperti itu. Begitu Pak Agus. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup ya pada hari ini. Masih ada Pak Lulu? Tidak ada. Baik. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita tutup pembinaan, penyuluhan, pendalaman kitab suci dan katekese pada hari ini. Semoga yang bermanfaat ya. Yang kurang tepat, mari kita belajar terus. Semoga dapat dibimbing oleh Roh Kudus. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan di tempat ini sehingga kami dapat mendalami kitab suci-Mu. Dan kami telah dibimbing agar kami dapat memahami firman dan sabda-Mu. Dan rahasia agung telah Engkau ungkapkan, telah disampaikan kepada kami melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Berkatilah kami agar kami diberikan kesehatan yang baik, dan keluarga-keluarga kami di rumah diberikan kesehatan yang baik. Kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk selalu beriman kepada-Mu untuk selama-lamanya. Semua doa ini kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan memberkati. Salam.